Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran. Berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pasal yang ke-7 dari 17 pasal pelajaran ilmu tajwid, yaitu tentang hukum ro pada bagian yang kedua, ialah tafhim. Saudara-saudara tonton terus videonya sampai selesai agar saudara-saudara lebih mudah untuk memahaminya. Dan baiklah saudara-saudara, untuk lebih jelasnya mari kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Inilah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, pasal yang ke-7 dari 17 pasal pelajaran ilmu tajwid, yaitu tentang hukum ro bagian yang kedua, ialah tafhim. Tafhim artinya tebal. Maksudnya huruf ro dibaca tebal sesuai dengan cara yang ditentukan. Tafhim memiliki 3 cara untuk membacanya. Yang pertama ialah huruf ro berbaris fathah atau berbaris doma. Yang kedua ialah huruf ro itu mati, huruf yang sebelumnya berbaris fathah atau doma. Yang ketiga ialah huruf ro itu mati, huruf yang sebelumnya berbaris kasroh yang ada pada hamzah atau alif dari sebagian fiil amar. Hamzah tersebut dinamakan hamzah wasol. Baiklah saudara-saudara, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Inilah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, pasal yang ke-7 dari 17 pasal pelajaran ilmu tajwid, yaitu tentang hukum ro bagian yang kedua, ialah tafhim. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, saya mulai saja pembahasannya dari 3 cara membaca tafhim tersebut di atas. Bagian yang pertama ialah huruf ro berbaris fathah atau berbaris domah. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna kuning, ini adalah huruf ro yang berbaris fathah. Maka harus dibaca tafhim atau dibaca tebal. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Seperti itulah contoh cara membacanya. Dan mari lanjut lagi kepada contoh huruf ro berbaris doma. Dibaca tafhim atau dibaca tebal. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam, ini adalah huruf ro yang berbaris doma. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, mari lanjut lagi kepada contoh dan bahasan huruf ro yang berbaris tanwin fathah yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna putih. Ini adalah huruf ro yang berbaris tanwin fathah. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yajiduna waliyan wala nasira. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, mari lanjut lagi kepada contoh dan bahasan huruf ro yang berbaris tanwin doma. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna biru, ini adalah huruf ro yang berbaris tanwin doma. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza illa sihrun mubin. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, mari lanjut lagi kepada pembahasan cara membaca tafhim pada bagian yang kedua, ialah huruf ro itu mati,
dan huruf yang sebelumnya berbaris fathah atau berbaris domah. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam ini adalah huruf mim berbaris fathah, dan yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna kuning ini adalah huruf ro sukun atau huruf ro mati. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika ibtigha'a mardatillah. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, mari lanjut lagi kepada contoh huruf ro sukun atau huruf ro mati. Dan huruf yang sebelumnya adalah berbaris domah. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hijau ini adalah huruf mim yang berbaris domah. Dan yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna ungu ini adalah huruf ro sukun atau huruf ro mati. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, mari lanjut lagi kepada contoh huruf ro itu sukun atau huruf ro mati. Huruf yang sebelumnya berbaris kasroh yang ada pada hamzah atau alif dari sebagian fiil amar. Hamzah tersebut dinamakan hamzah wasol karena apabila diwasolkan atau disambung maka hamzah itu hilang. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, saya mulai saja dengan contoh-contohnya. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam ini adalah baris kasroh dari huruf alif atau hamzah yang ada pada fiil amar yang tidak diwasol atau disambung membacanya. Dan yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna kuning ini adalah huruf ro sukun atau huruf ro mati. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irji'i ila rabbik. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, mari lanjut lagi kepada contoh berikutnya. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna putih ini adalah huruf alif yang berbaris kasroh. Dikarenakan membacanya diwasol atau disambung kepada huruf ro sukun, huruf alif dan baris kasrohnya menjadi hilang. Kalau membacanya tidak diwasol atau tidak disambung, kalimat warka'u itu adalah irka'u. Dan yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna biru ini adalah ro sukun atau ro mati. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warka'u ma'ar raki'in. Seperti itulah contoh cara membacanya. Demikianlah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, pembahasan dan contoh-contoh pasal yang ke-7 dari 17 pasal pelajaran ilmu tajwid, yaitu tentang hukum ro. Bagian yang kedua ialah tafhim. Selesai sampai di sini. Dan untuk pembahasan bagian yang ketiga ialah boleh tarkik dan boleh tafhim. Insya Allah akan saya bahas pada kesempatan berikutnya. Tonton terus videonya dan semangat terus untuk belajar ilmu tajwid agar saudara-saudara cepat menguasainya. Semoga bermanfaat dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.